Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, ini ada kabar viral dari Hotman Paris yang menggoncang pondok modern Gontor. Nah, dari sini saya jadi mulai bertanya ini soal Hotman Paris ini. Hotman Paris ini dikenal pengacara kondang, saudara. Pengacara kondang, pengacara terkenal. Jadi di setiap langkah dan geraknya pastilah dia selalu membawa dampak, membawa perhatian bagi masyarakat, khususnya di bidang hukum. Nah, ketika Hotman Paris peduli dengan santri yang meninggal akibat mendapat laporan dari orang tua si santri Gontor yang meninggal ini, maka virallah berita tentang Gontor, dan warga masyarakat yang saya yakin tidak terlalu tahu tentang pondok pesantren modern Gontor menjadi ikut-ikutan latah. Ya, begitulah kira-kira. Artinya kalau dari sisi penilaian terhadap pondok modern Gontor yang sebelumnya mungkin orang menilai Gontor itu bagus hanya gara-gara viralnya berita tentang kematian yang dialami salah satu santrinya di pondok modern Gontor ini, maka boleh saya bilang dalam tanda kutip luluh lantahlah berita tentang pesantren Gontor ini. Ya begitulah kira-kira kejadiannya, dan barangkali ini mirip-mirip yang walaupun tidak sama persis, tapi kebetulan masyarakat kita lagi gedek, lagi jengkel dengan peristiwa Sambo, polisi bunuh polisi. Nah, ini kalau dibilang, kalau menurut saya santri tidak sengaja akhirnya mengalami kematian akibat ulah tangan santri lainnya. Dalam kasus ini pastilah pesantren Gontor terdampak. Nah, saya hanya ingin mengingatkan saja kepada Bung Hotman Paris. Jadi kalau ada laporan semacam ini, mestinya itu perlu hati-hatilah. Jangan semua hal itu pantas untuk diviralkan. Tapi saya justru curiga ini dengan si Hotman ini. Kenapa sangat peduli? Jadi kalau motif orang memviralkan itu saya kira ada beberapa hal. Ya, dia mungkin memang peduli dengan kasus itu. Dia ingin mencari panggung dengan kasus itu. Ini saya bilang jangan-jangan diduga. Samalah saya dengan pengacara. Saya sudah banyak belajar dengan pengacara, jadi saya akan bilang diduga. Jadi saya ulang, motifnya barangkali memang benar-benar peduli dengan orang tua santri, peduli dengan masalah-masalah pondok pesantren, peduli dengan kasus hukumnya, atau
ya nggak ngerti saja, jadi pokoknya main viral aja gitu. Jadi kalau menurut saya kalau soal begini, Hotman Paris harus belajar banyak soal media, dampak dari media itu seperti apa. Jadi saya kira tidak semua hal bisa diviralkan lah, tidak semua hal bisa diramaikan. Jadi kalau yang soal begini nih, dampaknya bagi pesantren Gontor saya kira luar biasa. Ada orang yang kemudian berpikir bahwa wah, jangan masukin anak ke Gontor lah, atau jangan memasukkan anak ke pondok lah. Kan itu yang bisa diperoleh. Dan ini yang menjadi ramai dibincangkan di masyarakat. Kemudian ada juga yang berspekulasi bahwa oh begitu ya pendidikan di Gontor ya, atau pendidikan di pondok pesantren pada umumnya ya. Nggak bisa begitu pula. Jadi saran saya, kalau ada berita semacam ini, pengaduan semacam ini, Hotman Paris mestinya juga berpikir jernih lah, apa dampaknya ketika menyampaikan peristiwa semacam ini dan kemudian menjadi viral. Apakah dampaknya positif atau sebaliknya dampaknya negatif? Ya, tapi saya nggak tahu kalau justru jangan-jangan ini motif yang lain adalah Hotman Paris ingin masuk Islam atau ingin mu'alaf, atau jangan-jangan cucunya Hotman Paris juga akan dimasukkan ke pondok modern Gontor, sehingga dia nyari perhatian bagaimana caranya masuk Gontor. Ya ini jangan-jangan, karena saya lihat tanda-tandanya ini ada ini si Hotman Paris ini. Ya, manusia kan tidak pernah bisa menerka bagaimana jalan hidupnya kemudian. Karena belakangan kan kita tahu juga bahwa Hotman Paris babak belur dengan Hollywing. Dalam hal ini kasus karena Hollywing ditutup atau bagaimana. Jadi artinya ini siapa tahu, mana tahu Hotman Paris kemudian berpikir jernih, menjalani kehidupan dengan dunia dengan uang yang sudah begitu banyak. Saya pernah baca itu, kalau nggak salah harta yang dimiliki Hotman Paris itu sudah mencapai angka T. Itu kan luar biasa. Hanya bermodal mulut dan otak. Bukan hanya kalau begitu, memang Hotman Paris diakui otaknya cerdas, mulutnya juga bagus kalau ngomong, dan hatinya bagus juga, banyak membantu orang-orang hukum, orang-orang yang bermasalah dan tidak mau dibayar sebagian. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar, pastilah Hotman Paris ingin juga mendapat rupiah. Jadi saya menduga ini jangan-jangan Hotman Paris mau mu'alaf. Ya kalau mau mu'alaf ya bagus-bagus saja lah. Saya kira tidak ada yang salah. Di dunia ini tidak ada yang salah. Deddy Corbuzier saja juga mu'alaf. Ya banyak lagi lah yang mu'alaf. Artinya dari kalangan selebritis, kita tidak pernah menduga perjalanan hidup manusia. Mana tahu Hotman Paris ini sudah mendapatkan hidayah. Sudah mendapatkan, karena orang kan dengan berjalannya waktu, hati ini bisa saja kemudian melihat hal-hal yang yang ini benar, yang ini kurang benar, yang ini baik, yang ini lebih baik, kan begitu. Jadi kalau memang benar, ya selamat datang di dunia
Islam, di dunia pondok pesantren. Jadi gitu saudara-saudaraku. Ya tapi ini kan opini dari saya, seorang peci miring Ahmad Bahar, yang hari ini kebetulan lagi jalan-jalan jelajah kopi Nusantara di kota tebing tinggi Sumatera Utara. Begitu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.